Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Paperta Fire 5 tahun 2024 dan juga rekan-rekan finalis yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan esai dengan judul Emo Trainer, aplikasi digital sebagai upaya untuk membantu mengenali dan mengelola emosi anak berkebutuhan khusus. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Leputriasih dan dua rekan saya, ada Nilo Gede Krisna Arianti dan juga Nimade Arisa Gayatri Fajayanti. Kami merupakan representatif dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, adapun hal yang melatar belakangi terkait dengan penulisan esai ini, yang dimana kita ketahui bersama bahwasannya anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan kategori anak yang mengalami perbedaan atau kecacatan baik dari segi fisik, mental, sosial, emosional dalam proses tumbuh kembangnya. Nah, menurut data dari Biro Pusat Statistik pada tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta atau setara dengan 5%. Yang dimana anak berkebutuhan khusus memiliki risiko yang lebih tinggi dalam mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan juga gangguan kepribadian. Mereka seringkali kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan mental yang memadai. Namun sebelumnya, sudah ada upaya untuk mengatasi terkait dengan permasalahan tersebut, yakni melalui pengembangan panduan layanan kesehatan mental berbasis sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Namun bisa dibilang bahwasannya upaya ataupun inovasi tersebut belum terlalu efektif untuk membantu dalam mengatasi permasalahan emosional maupun mental dari anak berkebutuhan tersebut. Sehingga menilik dari permasalahan tersebut, kami selaku penulis tertarik untuk membuat sebuah inovasi yang lebih menarik dalam membantu mengatasi terkait dengan permasalahan emosional pada anak berkebutuhan khusus melalui sebuah aplikasi dengan judul Emo Trainer. Aplikasi digital sebagai upaya untuk membantu mengenali dan mengelola emosi anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka solusi yang dapat ditawarkan yaitu melalui pengembangan aplikasi Emo Trainer sebagai upaya untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus dalam mengenali dan mengelola emosi mereka. Aplikasi Emo Trainer dirancang khusus untuk memberikan dukungan bagi anak-anak autisme agar mampu mengenali, memahami, serta mengelola emosi mereka dengan baik. Aplikasi ini dapat dilengkapi dengan berbagai fitur yang sangat berguna. Di antaranya yang pertama yaitu pengenalan emosi. Aplikasi ini menyediakan gambar dan suara yang membantu anak berkebutuhan khusus mengenali berbagai jenis emosi seperti bahagia, sedih, marah, takut, dan lain-lain. Dalam fitur ini disediakan penjelasan rinci mengenai emosi yang ada pada manusia. Fitur ini memudahkan mereka mengenali emosi dengan suara yang menggambarkan emosi tersebut. Fitur yang kedua yaitu strategi pengelolaan emosi. Emo Trainer menyediakan berbagai strategi pengelolaan emosi yang dapat digunakan oleh anak-anak dengan kebutuhan khusus. Misalnya, teknik pernapasan dalam, latihan relaksasi, atau mengalihkan perhatian. Aplikasi ini memberikan panduan langkah-langkah untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus mengatasi emosi negatif dan mengembangkan keterampilan pengelolaan emosi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu buku harian emosi. Emo Trainer memiliki fitur buku harian emosi yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus mencatat dan melacak perubahan emosi mereka seiring waktu. Fitur ini juga dapat dijadikan tempat curhat untuk anak berkebutuhan khusus. Setiap emosi yang ditulis oleh anak dapat dianalisis sebagai evaluasi pada fitur selanjutnya. Hal ini membantu orang tua atau terapis memahami pola emosi anak dan menentukan apa yang menjadi penyebab perubahan emosi tersebut. Yang keempat yaitu konseling online.
Aplikasi ini juga menawarkan fitur konseling online di mana anak dapat berkomunikasi dengan cara bertatap muka langsung dengan terapis atau konselor yang mereka inginkan. Anak dapat memilih konselor yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan dan arahan dari guru ataupun orang tuanya melalui teks, pesan teks, ataupun video call. Yang kelima yaitu pelacakan kemajuan. Aplikasi Emotrainer mencatat dan melacak kemajuan anak-anak dalam mengenali dan mengelola emosi mereka. Pada fitur ini disediakan tes psikologi berupa quizzes yang nantinya dapat dimainkan oleh anak berkebutuhan khusus. Hasil dari tes ini akan menunjukkan kestabilan emosi penggunanya. Fitur ini akan membantu anak-anak dan orang tua atau terapis untuk memantau kemajuannya dalam mengenali dan mengelola emosinya. Adapun tahap pengembangan dari Emotrainer ini, yang dimana dalam proses pengembangannya, Emotrainer ini menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan seperti analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, pemilihan model ini didasarkan pada kelebihannya dalam memberikan rincian yang mendalam dalam pelaksanaannya. Berikut adalah penjelasan yang mengenai tahapan pengembangan model Emotrainer. Tahap pertama itu ada tahap analisis, yang dimana pada tahap analisis ini penulis melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, memahami karakteristik individu peserta didik, dan mengeksplorasi cara penerapan media dalam aktivitas untuk mendukung pemeliharaan kesehatan mental anak-anak dengan kebutuhan khusus. Adapun dari segi kebutuhan guru yang dimana guru itu memerlukan media untuk mempermudah anak berkebutuhan khusus dalam mengenal emosionalnya yang mencakup pengenalan emosi, pengenalan emosi, jurnal emosi, konseling online, dan pelacakan kemajuan. Adapun dari segi peserta didik, yang dimana sasaran ini dari pengembangan media ini yaitu peserta didik dari SLB Negeri 1 Buleleng yang memiliki keterbatasan. Nah, hasil dari studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di SLB Negeri 1 Buleleng ini menunjukkan bahwa peserta didik ini mengalami kesulitan dalam merencanakan masa depan, menghadapi tantangan belajar yang dimulai sejak usia dini hingga uh, pendidikan dasar dan terus berlanjut. Adapun dari segi analisis medianya itu, pada tahapan ini penulis menentukan media yang akan digunakan untuk dapat membantu mengenali emosi dan kesehatan mental anak berkebutuhan khusus. Adapun tahap yang kedua itu tahap desain, yang dimana dalam tahap ini penulis menentukan rancangan awal berupa desain dari Emotrainer ini dalam bentuk prototype aplikasi, yang dimana prototype ini adalah sebuah versi awal yang digunakan untuk mendemonstrasikan konsep. Hal tersebut itu bertujuan untuk mencoba berbagai pilihan desain dan menggali lebih banyak permasalahan dan solusinya. Tahap ketiga itu terdapat tahap pengembangan atau development, yang dimana pada tahap pengembangan ini itu akan dilakukan uji coba, yaitu dengan mengevaluasi satu-satu dan uji coba kelompok kecil. Nah, dari uji coba ini dilakukan untuk mendapatkan bagaimana mengenai kelayakan Emotrainer ini untuk dikembangkan. Nah, apabila pada evaluasi satu-satu ini dilakukan oleh guru SLB Negeri 1 Buleleng yang bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dari guru tersebut, nah, terhadap aplikasi yang Emotrainer ini pada uji coba yang dikelompokkan kecil yang dilakukan dengan menguji produk pada 15 orang siswa SLB Negeri 1 Buleleng ini. Dalam hal ini pengembang akan melihat gerak-gerik siswa itu dibantu dengan guru, apakah siswa itu merasa senang ataupun sebaliknya, ataupun merasa kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Adapun tahap keempat yaitu tahap implementasi, ya di mana pada tahap ini pengimplementasian Emotrainer ini menghubungkan berbagai stakeholder mulai dari guru, kepala sekolah, dan praktisi lain yang terlibat dalam pelayanan kesehatan mental. Nah, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah penerapannya kepada peserta didik yang memiliki keterbatasan yang sering disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini pada pengembangan Emotrainer ini
dilakukan untuk memberi umpan balik kepada pengguna produk. Nah, dalam hal ini sasarannya adalah anak berkebutuhan khusus. Sehingga revisi itu dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Adapun, tujuannya itu dengan memperkenalkan aplikasi Emotrainer ini dan menjelaskan tahapan yang seperti sudah tadi, saya jelaskan mengenai pengembangan aplikasi Trainer sesuai dengan model ADDIE agar implementasi itu dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang diharapkan, maka aplikasi ini diharapkan memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak-anak, khususnya dengan anak autisme atau anak berkebutuhan khusus, dalam mengenali, memahami, serta mengelola emosi mereka secara tepat melalui berbagai fitur yang terdapat di dalamnya. Baik, untuk selanjutnya yakni terkait dengan kesimpulan ataupun ringkasan dari aplikasi Emotrainer ini. Yang dimana aplikasi digital yang bernama Emotrainer yang biasanya digunakan untuk membantu anak berkebutuhan khusus terutama anak autis dalam mengelola emosi mereka. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pengenalan emosi, strategi pengelolaan emosi, buku harian emosi, konseling online, dan juga pelacakan kemajuan. Diharapkan dengan adanya pengembangan aplikasi Emotrainer ini dapat membantu mengurangi masalah kesehatan mental yang sering dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Aplikasi ini juga dirancang agar dapat mempermudahkan akses dan juga kontrol oleh orang tua serta guru sehingga perkembangan anak berkebutuhan khusus dapat dipantau terkait dengan kesehatan mental dari peserta didik itu masing-masing. Berikut merupakan desain dari aplikasi Emotrainer yang memiliki kelebihan, di mana aplikasi ini merupakan dukungan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam mengenali dan juga mengenali serta mengelola emosi mereka dengan baik. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan selaku representatif dari Universitas Pendidikan Ganesha. Jika ada kesalahan kata, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Burung kutilang, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Untuk itu, saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi.